Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa dipertemukan melalui virtual ini pada acara pelepasan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang akan melaksanakan praktek lapangan pendidikan. Di tengah-tengah suasana kesiapsiagaan kita atau kewaspadaan kita terhadap wabah virus corona yang terus menghantui kita. Hari ini kita berada pada suasana new normal, di mana kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ikuti dalam memenuhi protokol kesehatan COVID ini adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Berbagai aktivitas tetap kita lakukan, tetapi tetap harus mengacu bagaimana kita tetap waspada terhadap wabah penularan virus corona. Kita saat ini dituntut untuk bisa bersahabat dengan virus corona dalam tanda petik. Kita dituntut untuk berdampingan, tetapi tidak boleh bersentuhan. Sempat kita bersentuhan dengan virus ini, tentu akan terjadi penularan dan kita akan menjadi klaster dalam penularan wabah virus corona ini. Pada anak-anak kami yang akan melaksanakan praktek lapangan. Suasana hari ini di tengah kesiapsiagaan terhadap virus corona ini juga menuntut berbagai inovasi yang harus dilakukan oleh praktisi pendidikan. Inovasi-inovasi yang saat ini terus bergulir, yang sifatnya kadang-kadang disruption. Tetapi itulah yang ke depan yang akan kita lakukan. Kita dituntut saat ini bagaimana proses belajar mengajar bisa memanfaatkan teknologi dalam berbagai aktivitas kegiatan kita, dan perdebatan-perdebatan hari ini terus muncul. Apakah guru bisa digantikan oleh teknologi? Sejauh mana peran teknologi bisa membantu pekerjaan-pekerjaan dari seorang tenaga pendidik atau tenaga guru? Oleh sebab itu, dengan kondisi yang ada saat ini, dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, para adik-adik mahasiswa, anak-anak kami yang akan praktek lapangan pendidikan harus mampu memanfaatkan teknologi dalam berbagai proses belajar mengajar. Tetapi sentuhan-sentuhan dari seorang guru, seorang pendidik ini tetap sangat diperlukan. Mungkin dari sisi peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari seorang peserta didik mungkin bisa diperoleh dari berbagai sumber. Karena saat ini sumber belajar itu ada di mana-mana. Tempat belajar itu bisa di mana saja. Dan waktu belajar itu bisa kapan saja. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa melahirkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Tetapi sentuhan-sentuhan sebagai seorang pendidik ini tetap diperlukan. Menemukan rasa empati, membangun budaya, kultur, karakter, saya kira ini memerlukan sentuhan dari Bapak Ibu semua. Sehingga kita bisa menghasilkan peserta didik yang betul-betul berkarakter,
mempunyai motivasi yang kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuannya, dan mempunyai skill dalam berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan perlu juga kita sadari bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, terjadi pergeseran-pergeseran skill atau keterampilan yang diperlukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang menuntut skill-skill baru dibutuhkan saat ini. Dan banyak juga lapangan-lapangan pekerjaan lama yang memang tidak diperlukan lagi karena skill atau keterampilan itu bisa digantikan oleh teknologi. Kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan ini juga telah menggantikan peran tenaga manusia yang lebih banyak saat ini dioptimalkan pemanfaatan tenaga mesin atau tenaga robot dalam menjalankan berbagai aktivitas kerja dunia usaha dan dunia industri. Dan ini tentu menuntut inovasi-inovasi dari kita. Sebagai seorang pendidik, pergeseran-pergeseran keterampilan ini harus bisa kita capai. Artinya, kalau kita lihat, keterampilan yang sangat kita perlukan hari ini adalah bagaimana anak-anak kita punya keterampilan atau kompetensi dalam memecahkan berbagai persoalan. Complex problem solving itu adalah salah satu skill yang harus kita tanamkan, yang harus bisa kita bangun kepada peserta didik kita. Nah, melalui pembelajaran secara daring saat ini, saya kira hal ini tentu bisa kita bangun. Nah, oleh sebab itu, dengan segala keterbatasan infrastruktur yang ada saat ini, kita dituntut juga tetap harus melaksanakan pembelajaran yang memenuhi filosofi daripada pembelajaran itu sendiri. Saya berharap kalau misalnya anak-anak kami nanti ditugaskan dalam pembelajaran, merancang pembelajaran dalam jaringan, tentu perlu kita ingat sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang calon guru misalnya, maka penyediaan konten dalam pembelajaran daring itu harus memenuhi desain sebuah pembelajaran atau instructional design. Dan saya kira kaidah-kaidah dalam proses suatu pembelajaran itu harus kita penuhi. Bagaimana landasan filosofi dalam pembelajaran itu tentu harus kita ketahui. Sehingga dalam penyusunan konten, dalam pembuatan konten pembelajaran, kaidah-kaidah dalam mendesain sebuah pembelajaran yang memenuhi landasan filosofi dari pembelajaran itu harus kita penuhi. Demikian juga dengan metode pembelajaran. Pembelajaran daring membutuhkan berbagai metode dan strategi. Dan pembelajaran yang baik tentu harus bisa kita memanfaatkan sebuah platform pembelajaran daring yang optimal. Ya. Oleh sebab itu UNP mempunyai platform pembelajaran daring. Saya kira ini bisa di-share, dimanfaatkan ya bagi adik-adik untuk melakukan inovasi dalam membangun platform-platform baru misalnya untuk pembelajaran daring di sekolah dan juga di berbagai institusi pendidikan. Saya kira itu sedikit yang ingin kami sampaikan, dan selamat kepada anak-anak kami yang melaksanakan praktek lapangan pendidikan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.